Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Sergio Ramos tinggalkan Real Madrid akhir musim 2020-2021. Bek senior sekaligus kapten Real Madrid Sergio Ramos dikabarkan telah memutuskan untuk meninggalkan Los Blancos pada akhir musim ini. Menurut jurnalis media Spanyol El Golazo de Gol, Ramos sudah menjelaskan kepada pihak klub bahwa ia ingin hengkang dan tidak akan memperpanjang kontraknya. Ramos menolak tawaran kontrak baru yang diajukan Madrid selama 2 musim. Sang pemain dilaporkan keberatan dengan pengurangan pendapatan bersih tahunan sekitar 12 juta euro menjadi 10 juta euro. Dalam laporan yang sama, keputusan Ramos untuk menjalani operasi lutut pada pekan ini dipandang manajemen sebagai langkah yang egoistis di tengah badai cedera skuad asuhan Zinedine Zidane. Madrid memang tengah dilanda krisis pemain. Selain Ramos, ada beberapa pemain Real Madrid lainnya juga yang cedera, yakni Eder Militao, Eden Hazard, Rodrigo, Fede Valverde, Dani Carvajal, Lucas Vazquez, dan Alvaro Odriozola. Satu pemainnya Toni Kroos kudu menjalani hukuman larangan bermain selesai menerima kartu kuning kelimanya. Dulu pernah tak dianggap Vinicius kini makin akrab dengan Benzema. Winger muda Real Madrid Vinicius mengaku ia bisa menciptakan assist pada Karim Benzema di laga melawan Getafe karena sering berlatih dengannya. Vinicius sempat membuat gemas Benzema. Pemain asal Prancis itu menilai anak muda berusia 20 tahun itu tidak becus main bagi Madrid. Benzema pun sampai pernah meminta Ferland Mendy agar tidak mengoper bola kepadanya saat Madrid bermain melawan Borussia Mönchengladbach di Liga Champions. Ia mengatakan hal tersebut usai jeda babak pertama. Momen itu sendiri tertangkap kamera di stadion. Bisikan Benzema kepada Mendy itu pun akhirnya menjadi viral. Namun perselisihan itu kabarnya langsung diselesaikan tak lama setelah laga tersebut. Vinicius Junior dan Karim Benzema sudah berbaikan. Keduanya kini bahkan makin akrab. Hal tersebut terungkap dari ucapan Vinicius usai berhasil memberikan assist berupa crossing pada Benzema di laga lawan Getafe. Saya sering mempraktikkan umpan silang itu dalam latihan dengan Benzema untuk membuat pekerjaan semua orang lebih mudah. Saya senang dengan asisnya. Saya ingin terus membantu skuad dan bermain bagus. Getafe duduk dan bertahan dan mereka adalah tim yang sangat solid. Jadi sulit untuk menerobos pertahanan mereka. Kami harus tetap bersabar. Kami sangat senang dengan kemenangan ini dan harus terus mencetak poin, tegas Vinicius. Vinicius Junior musim ini telah bermain sebanyak 27 kali bagi Real Madrid di semua ajang kompetisi. Ia menyumbangkan 3 gol dan 4 assist. Badai cedera sektor belakang Real Madrid berlanjut. Marcelo korban teranyar. Bek sayap Real Madrid Marcelo akan absen selama kurang lebih 3 pekan karena cedera tulang betis. Badai cedera Real Madrid untuk sektor pertahanan pun berlanjut. Dengan kini ada 6 pemain yang masuk ruang perawatan termasuk 4 fullback. Marcelo fullback asal Brazil berusia 32 tahun diturunkan sebagai starter yang langka terjadi musim ini saat Real Madrid mengalahkan sang tamu Getafe 2-0 pada laga lanjutan La Liga Spanyol 2020-2021. Kemenangan ini membuat Real Madrid menyeruak ke urutan kedua klasemen sementara terpaut 5 poin di bawah pemuncak klasemen Atletico Madrid. Marcelo menampilkan salah satu penampilan terbaiknya. Namun sayang sang pemain terpincang-pincang keluar lapangan pada akhir pertandingan itu. Kubu Real Madrid kemudian menyatakan bahwa Marcelo mengalami cedera tulang betis namun tidak mengungkapkan kapan bisa pulih lagi. Meski demikian, sederet media Spanyol menyebutkan 3 pekan adalah waktu yang dibutuhkan Marcelo untuk recovery. Jika benar demikian, maka Marcelo bakal absen untuk laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2020-2021, di mana Real Madrid akan menghadapi Atalanta pada 25 Februari 2021. Marcelo juga tentunya akan absen pada laga lanjutan Liga Spanyol kontra Valencia akhir pekan ini, termasuk juga 2 laga lainnya melawan Real Valladolid dan Real Sociedad. Melasnya Zinedine Zidane, hanya 13 pemain inti Real Madrid yang tersisa. Badai cedera yang menghantam Real Madrid benar-benar membuat Zidane kelimpungan. Zidane harus mencari solusi termasuk memainkan formasi yang tidak biasa. Rabu 10 Februari 2021, Real Madrid tampil cukup baik saat menaklukkan Getafe 2-0 pada lanjutan La Liga Spanyol. Zidane menurunkan formasi yang tak biasa, 3-4-3 pada laga ini untuk mengatasi absennya banyak pemain. Betapa tidak, termasuk 2 kiper, hanya ada 13 pemain inti yang tersedia untuk laga tersebut. Sebagian besar pemain Real Madrid dihantam cedera. Zidane sampai kelimpungan. Kini kondisinya mungkin lebih buruk bagi Zidane untuk beberapa pekan ke depan. Kontra Getafe, Zidane hanya memiliki 13 pemain senior tersedia termasuk 2 penjaga gawang, Thibaut Courtois dan Andriy Lunin. 11 sisanya adalah Rafael Varane, Nacho Fernandes, Marcelo, Mendy, Modric, Casemiro, Isco, Benzema, Asensio, dan Vinicius Junior. Ada 8 pemain Real Madrid yang cedera, yakni Sergio Ramos, Carvajal, Lucas Vazquez, Valverde, Hazard, Rodrigo, Eder Militao, dan Odriozola. Plus Toni Kroos yang tidak bisa bermain karena akumulasi kartu. Artinya Zidane kehilangan sampai 9 pemain inti.
Dan mungkin kondisi ini bakal bertahan lebih lama lagi. Hanya Kroos yang pasti kembali pada laga berikutnya. Seolah-olah kondisinya belum cukup buruk, Zidane kembali kehilangan salah satu pemainnya di laga ini. Marcelo terpaksa ditarik keluar pada menit ke-86. Padahal ia merupakan salah satu pemain dengan performa terbaik di lapangan. Alhasil meski Toni Kroos kembali pada laga berikutnya, daftar pemain inti yang tidak bisa bermain tidak berubah dengan tambahnya Marcelo. Total 9 pemain inti Real Madrid tidak bisa turun ke lapangan. Masalahnya Real Madrid akan segera menghadapi jadwal padat beberapa pekan ke depan, termasuk duel kontra Atalanta di 16 besar Liga Champions. Zidane membutuhkan keajaiban untuk menjaga level permainan timnya dengan banyak pemain muda. PSG bikin Manchester United tidak tenang dalam perburuan Varane. Tim kaya raya asal Prancis PSG dikabarkan ikut terjun dalam perburuan bek Real Madrid Rafael Varane, yang sebelumnya juga disebut diminati Manchester United. Varane merupakan salah satu pemain pilar Real Madrid. Ia sudah membela Los Blancos sejak tahun 2011 silam. Sejak saat itu, ia hampir pasti menjadi penghuni tetap lini belakang Real Madrid, mendampingi Sergio Ramos. Akan tetapi sekarang kontraknya dengan Madrid tersisa 18 bulan saja. Ada kabar bahwa Varane berniat mencari tantangan baru setelah satu dekade membela Los Blancos. Kans Rafael Varane cabut dari Real Madrid pun terbuka lebar. Sebab kabarnya Real Madrid siap melepas defender 27 tahun tersebut pada musim panas nanti. Hal tersebut dilaporkan oleh Marca. Laporan media Spanyol itu menambahkan Real Madrid hanya akan melepasnya jika Varane enggan menekan kontrak baru. Kabar itu akhirnya disebut didengar oleh PSG. Les Parisiens pun akhirnya disebut tertarik untuk membawa Rafael Varane ke Paris Saint-Germain. PSG sendiri disebut memang sudah lama mengincar Varane. Di sisi lain, defender timnas Prancis itu disebut bisa dibeli dengan harga sekitar 45 juta pounds. Kabar ketertarikan PSG pada Rafael Varane ini tentu saja bakal membuat Manchester United tidak tenang. Sebab kabarnya mereka juga meminati bek Real Madrid tersebut. United juga disebut sudah lama memantau Varane. MU sendiri disebut ingin membeli bek baru untuk dijadikan sebagai partner Harry Maguire. Sementara itu, laporan dari Marca juga menyebut Real Madrid tidak mau kehilangan Rafael Varane secara gratis ke PSG atau ke Manchester United. Hal ini tak lepas dari kondisi finansial mereka yang terdampak virus corona. Zinedine Zidane, Real Madrid masih bisa juara La Liga musim ini. Manajer Real Madrid Zinedine Zidane angkat bicara mengenai kans timnya mempertahankan gelar juara La Liga Spanyol musim ini. Zidane optimis bahwa timnya masih bisa menjadi juara musim ini. Rabu 10 Februari 2021, Real Madrid berhasil memenangkan pertandingan partai tunda melawan Getafe. Real Madrid berhasil menang dengan skor 2-0 di laga itu. Zidane ogah lempar handuk dalam perburuan gelar La Liga Spanyol musim ini. Saya rasa para fans Real Madrid masih percaya bahwa kami bisa memenangkan La Liga, buka Zidane kepada laman resmi Madrid. Zidane mengakui bahwa jarak di antara timnya dengan sang tetangga saat ini cukup besar. Tapi ia percaya pasukan Los Blancos bisa membalikkan keadaan dan mengkudeta Atletico Madrid di puncak klasemen nanti. Para fans kami selalu percaya bahwa kami bisa membalikkan keadaan. Dan itulah yang akan coba kami lakukan, meski itu cukup sulit, kata Zidane. Menurut Zidane, musim 2020-2021 masih cukup panjang. Ia percaya ada cukup banyak pertandingan yang akan mereka mainkan untuk bisa mengejar ketertinggalan. Kami harus percaya pada diri kami sendiri. Ada banyak pertandingan yang bisa kami mainkan untuk merebut kembali puncak klasemen, ujarnya. Real Madrid akan kembali beraksi di ajang La Liga Spanyol pada akhir pekan nanti. Los Blancos akan berhadapan dengan Valencia di jornada ke-23 La Liga Spanyol musim ini. Digoda Real Madrid, Jose Gaya katakan tidak. Asa Real Madrid untuk mendapatkan Jose Gaya dipastikan ambyar. Bek Valencia itu diberitakan sudah menolak ajakan untuk pindah ke ibu kota Spanyol baru-baru ini. Gaya merupakan salah satu pemain kunci Valencia. Ia sudah beberapa tahun terakhir menjadi andalan di sisi pertahanan Los C. Penampilan apik bek berusia 25 tahun itu diberitakan membuat Real Madrid tertarik. Los Blancos dilaporkan ingin mendatangkan sang bek pada musim panas nanti. Tribun Deportivo mengklaim bahwa Real Madrid bakal gigit jari dalam perburuan Gaya karena sang bek menolak pindah ke Real Madrid. Menurut laporan tersebut, manajemen Real Madrid sebenarnya sangat ngebet ingin mendatangkan Gaya. Mereka tengah mencari sosok pengganti Marcelo. Bek asal Brazil itu dinilai performanya sudah menurun dan ia kabarnya ingin hengkang musim panas nanti. Gaya dinilai Zidane adalah pengganti yang ideal bagi Marcelo karena ia sudah teruji di La Liga. Manajemen Real Madrid dilaporkan sudah mendekati Gaya, namun sang bek menolak mentah-mentah ajakan Madrid. Sang bek diberitakan masih mencintai Valencia. Ia merasa bahwa belum saatnya ia meninggalkan klub masa kecilnya itu. Oleh karenanya Gaya bertekad untuk bertahan beberapa tahun lagi dan membantu Los C kembali menjadi tim papan atas di La Liga. Real Madrid digosipkan akan belanja besar di musim panas nanti. Los Blancos dilaporkan akan merekrut hampir seluruh sektor tim mereka setelah puasa belanja di 3 bursa transfer terakhir. Dikaitkan dengan Manchester United. Ini saran Rivaldo untuk Ramos. Masa depan Sergio Ramos di Real Madrid masih belum menemui titik terang.
Legenda Barcelona Rivaldo ikut memberi komentar seputar masa depan Ramos di klub ibu kota Spanyol tersebut. Bek 34 tahun itu tengah memasuki tahun terakhir dalam kontraknya di Real Madrid. Alhasil belakangan ini banyak gosip terkait masa depannya. Belakangan Sergio Ramos dikabarkan sudah mantap meninggalkan Real Madrid. Sejumlah klub papan atas Eropa dilaporkan sudah siap menampung keberadaannya. Premier League bisa jadi tujuan Ramos berikutnya. Manchester United disebut tengah memimpin perburuan transfer bek timnas Spanyol tersebut. Ramos sendiri baru menjalani operasi lutut dan harus absen selama kurang lebih 2 bulan. Absennya Ramos tentu menjadi kerugian besar bagi Madrid. Namun Rivaldo meyakini kalau sekarang adalah waktu yang tepat bagi sang kapten Los Blancos itu untuk memikirkan masa depannya. Sergio Ramos akan absen setidaknya 2 bulan karena operasi lutut, dan itu akan memberinya waktu ekstra untuk merenungkan keputusannya memperbarui kontraknya dengan Real Madrid atau pergi pada akhir musim, kata Rivaldo. Meski begitu, Rivaldo merasa sangat yakin kalau pemain berusia 34 tahun itu sudah siap untuk mencari tantangan baru di klub lain. Dia berada di salah satu klub terbesar di dunia dan memiliki banyak kasih sayang dari para penggemar, tapi dia harus mempertimbangkan semua faktor. Meski bahagia di Madrid, mungkin dia sedang mempersiapkan petualangan baru di tempat lain, mencari tantangan baru. Bagaimanapun juga, hari-hari ini jauh dari lapangan akan membantunya dengan keputusan terakhirnya, kata Rivaldo.